Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan jebakan catur dari hitam untuk putih. Teman-teman bisa mempraktekkan langsung ini teman-teman, baik di partai nyata maupun teman-teman bisa analisa. Dan partai ini saya ambil dari partai nyata dimainkan oleh John Bickler melawan Robert Pepperly pada tahun 1952. Dimulai dari D4 oleh putih, kuda F6 dan C4. Di sini dijawab oleh hitam E5. Pembukaan ini atau pertahanan ini dikenal dengan Budapest Defense atau Budapest Trap, teman-teman. Jika di posisi ini perhatikan, kita kupas satu-satu. Kita coba analisa hingga tuntas permainan dari Robert Pepperly ini, teman-teman. Jika diterima oleh putih dengan memukul pion ini, akan datang kuda G4, dan ini tentu banyak kemungkinan, dan kita akan bahas atau analisa satu-satu, teman-teman. Dan misalnya diancam oleh H3 ini, maka di sini pion diambil kembali. Tidak ada kerugian bagi hitam atau putih, hanya di sini hitam lebih dulu untuk pengembangan perwiranya nantinya. Baik. Di saat kuda ini ke G4, ada banyak kemungkinan. Kita bahas satu-satu. Bagaimana kalau menteri ke D4 mengancam kuda sekaligus melindungi pion? Akan datang D6, teman-teman. Tentu di sini langkah D6 melindungi kuda sekaligus mengajak peraduan. Dan misalnya diterima langkah ini, teman-teman, maka dari hitam bisa memukul pion ini sekaligus tetap melindungi kuda. Ini diambil misalnya. Ini misal, teman-teman, ya. Akan datang langkah seperti ini, teman-teman. Tentu di sini membuat kesulitan atau terjebaknya langkah menteri dari putih. Tidak ada perlindungan atau langkah kemungkinan menteri ini, kecuali menteri ini masih bisa bergerak dengan mengadu. Dan itu pun tetap akan dipertahankan atau diancam begini, teman-teman. Masih ada peluang tentunya. Misalnya teman-teman tidak mau memakan ini, tidak mau melindungi karena mungkin rusak pertahanan dari hitam, boleh dipukul ini. Dan setelah dipukul oleh gajah, akan mendapatkan benteng gratis dari hitam. Baik, kembali ke posisi di saat kuda ini ke G4. Kita coba bahas satu-satu, teman. Bagaimana kalau kuda ke F3? Kuda C6, gajah F4, gajah B4, kuda B ke D2, menteri G7. Pada akhirnya tetap akan diambil pion ini, teman-teman. Kalaupun ini dipukul, gajah mukul kuda, menteri. Artinya tidak ada kerugian untuk hitam. Baik, kembali ke posisi partai di saat E5, teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh putih D5. Dia menolak karena tahu langkah kemungkinannya dari putih. Gajah C4 dan H3 menahan laju langkah kuda ini, teman-teman. Di sini jebakan dari hitam yang sangat mungkin bagi teman-teman yang baru melihat jebakan ini, mustahil ini langkah dimainkan di langkah awal. Gajah ini memukul cek pion F2. Langkah partai diterima. Datang langsung kuda cek ke E4. Dan di sini banyak pilihan, teman-teman. Jika di sini raja ke E1, maka akan datang H4 menteri. Satu-satunya hanya G3, dan itu pun checkmate. Kembali ke posisi di saat cek ini. Bagaimana kalau raja ke E3? Datang kuda melompat langsung ke G3, teman-teman. H2, menteri G5 cek.
D3 dan F5. Di sini bisa F4 langkah terbaiknya. Tapi di sini akan dipaksa untuk pertukaran, sekaligus di sini unggul satu perwira dari hitam, tapi menjadi imbang karena benteng sudah diamankan. Artinya dari hitam tidak ada kerugian, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda cek langkah partai ini, teman-teman, dimainkan oleh putih Raja F3 karena itu merupakan langkah terbaik. Langsung datang menteri K4. Di sini juga ada beberapa kemungkinan dan kita bahas satu-satu, teman-teman. Bagaimana kalau ini Raja ke I3? Misal tidak sesuai dengan langkah partai. Ini coba analisa, teman-teman. Akan datang kuda F2 dengan menggarpu menteri di sini. Ketika di sini dari putih balik mengancam dengan kuda F3, maka di sini dipastikan kehilangan menteri karena cek mukulnya kuda D1 ini, teman-teman. D2 simpat. Mutlak dimenangkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat menteri H4 ini. Bagaimana kalau misalnya di posisi ini gajah ke G5 dengan balik mengancam? Di sini tentu bisa dipukul oleh kuda, teman-teman, dengan cek. Tapi lebih baik adalah menteri G3. Raja kali kuda di sini sudah 2 kerugian perwira dari hitam, teman-teman. F5 tentu ini merupakan langkah paksa karena raja tidak bisa kembali lagi turun. Raja kali pion, dan di sini, teman-teman, D6 untuk melindungi pion yang di E5. Ketika kembali raja lebih dulu ke E4, naik di sini gajah F5, lagi-lagi diberikan. Dan setelah dipukul, kuda D7. Dan ini tawarannya sangat sedikit, teman-teman. Setelah menteri ke D3 misalnya mencoba mengadu, akan datang cek. Satu pilihan di sini, apakah ditutup atau lari. Ketika ditutup itu pun percuma, tetap dipukul. Dan setelah di sini raja ke-4, karena kalaupun ditutup percuma, maka di close dengan kuda C5 cek. Ini masalahnya checkmate, teman-teman. Tidak bisa ditutup atau bergerak dari raja putih. Baik, kembali ke posisi di saat menteri ini ke H4 langkah partai, teman-teman, dimainkan oleh putih. Dia mencoba memainkan langkah yang sangat bagus menurut dia, teman-teman, dengan G3. Karena harapannya putih lagi-lagi dapat keuntungan satu perwira. Dan di sini memang dirancang oleh hitam, teman-teman. Dipukul pion ini sekaligus cek, dan raja ternyata tertarik dengan kuda yang di E4. Langsung di sini datang F5 cek. Tidak ada pilihan, hanya bisa memukul pion. Langkah partai dipukul oleh putih. D6 sekaligus cek. Lagi-lagi di sini satu pilihan, teman-teman, hanya ke E4. Gajah F5 cek. Datang raja kali F5, dan masalahnya langkah partai, teman-teman. Langsung checkmate. Menteri G6, dan ini tidak ada tawaran untuk dilindungi atau lari dari putih. Langsung checkmate langkah partai, teman-teman. Luar biasa dari jebakan ini. Bisa teman-teman praktekkan. Tapi teman-teman, jangan teman-teman berpikir bahwa jebakan ini sangat mematikan atau jebakan ini tidak ada tawaran. Langkah sederhana sebenarnya di posisi yang perlu teman-teman ketahui. Langkah partai ini memang seperti ini, checkmate. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah jebakan itu di posisi seperti C4 dan E5 ini dipukul misalnya oleh putih dan kuda G4. Ini saran ketika teman-teman memegang buah putih,
harus lebih fokus kepada pengembangan perwira lainnya. Abaikan pion yang akan dipukul kembali atau diambil kembali oleh hitam, karena memang ini bukan punya kita atau bukan hak kita. Kita diberi cuma-cuma, maka harus kita kembalikan. Jangan teman-teman ngotot untuk melindungi pion yang di E5 ini, sehingganya teman-teman tidak fokus dengan langkah lain yang mengakibatkan pengembangan perwira dari teman-teman itu sendiri menjadi rusak atau pertahanannya bahkan terancam. Artinya, jebakan itu tidak berlaku ketika teman-teman mengembalikan pion itu kembali. Lebih fokus kepada pengembangan perwira. Dan tentu analisa ini atau partai ini bukan dimainkan hanya sekedar seorang pemain catur, tapi ini adalah tingkat grandmaster. Bagi teman-teman pemula, bagus untuk dianalisa ketika megang buah hitam. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.